Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Farhan. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai apa itu MD5 algorithmen atau MD5 hashing dan juga akan mempraktekkan penggunaannya. Nah, apa sih MD5 itu? Nah, jadi algoritma hashing MD5 ini adalah sebuah algoritma message digest ya. Jadi ini adalah sebuah metode hashing kriptografi. Jadi MD5 ini adalah sebuah fungsi kriptografi satu arah yang menerima pesan dengan panjang berapapun sebagai inputnya, yang kemudian akan menghasilkan output nilai digest dengan panjang tetap, yang kemudian outputnya ini bisa digunakan untuk mengautentikasi pesan asli. Nah, ini adalah contoh daripada MD5 hashing. Oke, saya akan zoom sedikit. Nah, misalnya ada sebuah input, yaitu John Smith agrees to pay $5,000 amount for rent. Yang kemudian ketika diproses menggunakan MD5 hash algorithm akan menghasilkan output hashing seperti ini. Nah, pada MD5 hashing ini meskipun ada dua input yang sama ya. Ini kan inputnya sama persis, bisa kita lihat ketika diproses dia akan menghasilkan hashing yang berbeda. Ya. Oleh karena itu MD5 ini dipropose ya, atau bisa bilang diajukan untuk dipakai sebagai sebuah fungsi kriptografi pesan di internet ya. Dan kalau kita lihat di sini fungsinya adalah awal ini berfungsi sebagai algoritma kode autentikasi pesan kriptografi untuk digunakan di internet ya. Jadi MD5 ini awalnya diinginkan untuk berfungsi sebagai kode algoritma autentikasi ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Namun, dikarenakan para ahli menemukan fakta bahwa adanya sebuah teknik yang dapat digunakan untuk menghasilkan tabrakan atau collision MD5 dengan menggunakan komputer biasa ya. Jadi bukan menggunakan komputer superkomputer ya, tapi menggunakan komputer yang ya contohnya seperti laptop low spec yang saya punya ini. Nah, yang dimaksud dengan tabrakan adalah ketika dua buah file yang berbeda ini dapat memiliki hash yang sama ya. Dan oleh karena itu MD5 hashing ini tidak lagi dapat disebut sebagai sebuah fungsi yang reliable untuk digunakan sebagai cryptographic checksum. Nah, meskipun begitu, menurut para ahli MD5 ini masih bisa digunakan untuk melakukan integrity protection. Nah, yang dimaksud dengan integrity protection ini jadi misalnya bisa dikatakan MD5 ini bisa digunakan untuk menjadikan sebuah acuan atau kepastian ya, jadi sebuah assurance, sebuah asuransi gitulah istilahnya, bahwa digital information ini masih uncorrupted. Jadi tidak dirubah, jadi tidak dilakukan perubahan dan juga hanya bisa diakses dan dimodifikasi oleh mereka yang diberi otorisasi. Nah, kemudian ini adalah cara kerjanya. Ini adalah ya bisa dibilang secara simpelnya ya. Jadi cara kerjanya adalah algoritma hashing message digest MD5 ini memproses data dalam string 512 bit yang kemudian akan dipecah menjadi 16 kata yang terdiri dari masing-masing 32 bit. Nah, keluaran dari MD5 ini adalah nilai message digest 128 bit ya. Kalau kita lihat kan pada contoh di sini bisa kita lihat ya, di sini teksnya itu atau inputnya itu seperti ini, yang kemudian akan menghasilkan output seperti ini ya, output hashnya seperti ini. Ini saya yakin jumlahnya ini berbeda teman-teman. Kalau kita komparasikan satu-satu pasti jumlahnya berbeda. Oleh karena itu seperti yang dijelaskan oleh saya di awal tadi ya, berapapun inputnya akan menghasilkan output dengan panjang yang sama. Nah, kemudian selanjutnya setelah tadi kan sudah saya jelaskan juga bahwa ada teknik yang dapat menyebabkan dua buah file berbeda menjadi memiliki satu hash yang sama, gitu kan? Jadi muncul pertanyaan, apakah MD5 ini aman? Nah, agar dapat dianggap aman secara kriptografi, fungsi hash itu atau fungsi hashing itu harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah tidak
mungkin bagi penyerang untuk menghasilkan pesan yang cocok dengan nilai hash tertentu. Kedua, tidak mungkin bagi penyerang untuk membuat buah pesan yang menghasilkan nilai hash yang sama. Dan yang kedua ini kan tadi sudah saya jelaskan ya, ada sebuah teknik yang dapat menyebabkan atau menghasilkan dua buah pesan ini menghasilkan output atau nilai hash yang sama. Oleh karena itu, MD5 terbukti gagal untuk memenuhi syarat tersebut, sehingga dapat dikatakan MD5 itu tidak aman untuk dipakai sebagai autentikasi kriptografi ya. Oleh karena itu MD5 itu tidak digunakan kan untuk melakukan kriptografi pesan di internet. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan sebuah demonstrasinya ya. Saya akan mencontohkan demonstrasinya. Oke, sorry, mana? Nah, oke, di sini saya sudah punya sebuah software. Ini softwarenya namanya adalah WinMD5. Teman-teman bisa download di sini di www.winmd5.com untuk mencoba melakukan praktek yang sama. Nah, kemudian di sini saya memiliki sebuah file yang sudah saya buat, yaitu data.txt. Data.txt ini isinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Ya. Isinya adalah nama saya Budi, saya suka makan tahu dan tempe. Nama saya Siti, saya suka makan tahu dan tempe. Dan saya akan coba masukkan datanya ini ke dalam software untuk mendapatkan MD5 checksum value ya. Ini adalah MD5 checksum value-nya yang dapat kita gunakan sebagai integrity protection ya, atau sebagai istilahnya acuan bahwa ini adalah hash daripada file data.txt, dan jika hashnya ini berbeda, itu berarti data.txt itu sudah memiliki nilai yang tidak sama lagi gitu. Jadi kan hasilnya berarti isinya itu sudah berbeda ya teman-teman, sudah dimodifikasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan ya ketika kita mengubah isi daripada data.txt. Oke, pertama kita akan copy dulu ya MD5-nya ini. Copy dan kita akan taruh di Notepad. Oke, nah ini kan isinya ya tadi. Oke, ini adalah checksum yang pertama. Dan ini kita akan simpan di sini. Nah, kemudian saya akan melakukan perubahan pada data.txt. Perubahannya cukup simpel teman-teman. Saya di sini hanya akan menghilangkan titik ya. Saya akan menghilangkan titik dan mungkin juga komanya akan saya hilangkan ya. Oke, saya hapus, dan saya hapus. Kemudian akan saya save. Dan oke, mungkin saya akan coba buka softwarenya lagi. Dan kemudian saya akan memasukkan data txt yang sudah saya edit ya, yang sudah saya modifikasi. Oke, dan bisa kita lihat teman-teman, hasil checksumnya ini sudah berbeda ketika saya melakukan modifikasi yang sangat sedikit sekali ya. Saya hanya menghapus titik dan koma, tapi bisa kita lihat checksum value-nya ini berbeda. Dan kalau kita copy checksum daripada data.txt yang terbaru, kemudian kita masukkan ke kolom yang kedua ini, dan kalau kita klik verify, nah bisa kita lihat ini not match teman-teman ya. Originalnya ini sekian dan currentnya ini sekian, itu tidak sama teman-teman ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, MD5 ini dapat digunakan sebagai data integrity protection ya. Seperti use case-nya adalah contohnya misalkan teman-teman akan mengirimkan sebuah file sensitif yang seharusnya ini filenya ini sudah final ya. Filenya itu sudah tidak boleh diedit oleh siapapun. Kemudian misalkan teman-teman mengirimkan ke bos teman-teman gitu ya, teman-teman kerja di sebuah perusahaan dan teman-teman mengirimkan data sensitif ini ke bos teman-teman. Oke, setelah data itu dikirim ke bos, kemudian bos tersebut akan membuka filenya, dan ternyata teman-teman malah langsung dapat telepon dari bos teman-teman dan mengatakan apa-apaan kamu ini ya, misalkan contohnya seperti itu. Dan ketika teman-teman lihat filenya, ternyata filenya itu berbeda dengan file yang teman-teman kirimkan. Nah, teman-teman dapat melakukan pengecekan checksumnya itu tadi untuk membuktikan bahwa file yang teman-teman kirim dan yang bos teman-teman dapat itu berbeda gitu ya. Sehingga
itulah fungsi daripada MD5 yang sekarang itu sering digunakan, teman-teman. Dan ya, kurang lebih seperti itu saja materi dari saya, atau ya sedikit tutorial ya, dan juga beberapa ya sedikit materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada kelebihan tolong dimaafkan, ataupun kelebihan tolong juga dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.